Oke, teman-teman semuanya, kita akan ngebahas tentang Chromebook mode developer. Jadi di sini kita berada di Chromebook Google Chrome versi developer. Kita kemarin sudah berhasil untuk melakukan instalasi Ubuntu di sini ya, teman-teman. Bisa switch antara Chrome OS ke Linux Ubuntu gitu ya, teman-teman. Nah, Ubuntu yang kita pakai itu Xenial ya, sesuai dengan defaultnya si Croton itu yang kita coba kemarin. Untuk beralih pun juga gampang ya. Pertama, kita perlu mengaktifkan dulu ya untuk Crotonnya. Ctrl LTT, kita masuk ke dalam shell, oke, di crossnya teman-teman ya. Di sini kita ketikkan shell. Nah, shell ini ketika kalian berada di mode stabil, ini kalian tidak akan bisa masuk ya, dikunci. Nah, ketika kalian sudah berubah ke mode developer atau mode pengembang, kita bisa masuk ke shell ya. Nah, seperti ini baru kita jalankan sudo start xfc4 enter. Nah, secara otomatis di sini dia akan langsung beralih nih, berganti ya, switch. Oke, langsung ya teman-teman ya. Jadi di sini langsung berubah ke Crotonnya ya, ke Croton, ke Ubuntunya bro, menggunakan Croton. Kemarin kita juga sudah bahas ya tentang OBS, dan ini merupakan solusi ketika kalian pengen menjalankan OBS di Chromebook kalian gitu ya. Karena OBS tidak bisa jalan di kontainer ya teman-teman ya, atau di dalam box teman-teman ya. Jadi untuk saat ini OBS dia memerlukan sumber daya utama, oke teman-teman. Jadi dia harus berada di layar atas gitu ya. Dan di sini kita sudah bisa menggunakannya bro, oke. Dan kita juga sudah tes menggunakan OBS gitu ya. Kita sudah tes streaming, kalian bisa lihat sendiri di situ. Untuk Ubuntu yang kita pakai ini, kita memakai desktop environment dari XFCE ya teman-teman ya, karena ada banyak sekali desktop environment gitu ya teman-teman. Dan di sini default aja di halaman Crotonnya yang kemarin ya, yang ada di situ, dari default semuanya seperti itu. Terminal pun di sini kalian mau install aplikasi, di sini kalian bisa langsung cara yang kita gunakan di Debian. Misalnya di sini kita mau install, sini kita bisa pakai sudo apt seperti biasa ya, apt install. Nah, selanjutnya kita bisa install apa nih? Gitu ya, mau install apa? Misalnya mau install, kita bisa cari di sini nih. Untuk referensi yang mau kita install, Ubuntu Software Center. Nah, di sini nih. Misalnya kita mau install ini pensil ya. Kita mau install pensil, kita tinggal ketikkan aja pensil sesuai dengan ini. Ini ya, teman-teman ya. Kalian lihat. Ini kita klik dulu ya, teman-teman. Kita more info. Nah, di sini nggak bisa ya, nggak mau. More info. Oke. Nah, namanya pensil ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini dia 2 MB kecil. Sudah, dia langsung download. Seperti ini, bro. Sesimpel ini ya, teman-teman. Nah, di sini agar kita lebih terstruktur, oke. Ini kan nanti ngambang ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba untuk mulai dari awal ya, teman-teman ya, dari awal. Nah, ini udah berhasil nih. Grafik ya, pensil 2D. Nah, ini dia seperti ini, teman-teman. Yap. Oke. Oke, jadi kemarin kita kan udah ini ya, teman-teman ya. Kita kan udah bahas tentang ini ya, tentang Croton. Dari sini kita kan pakai ini ya. Kita pakai untuk yang download Croton, open shell, dan terus copy, kita copy dan lain sebagainya sampai kita untuk berhasil ini. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini untuk video yang kemarin. Nah, ini ketika ini berakhir seperti ini, karena ini aku record screen, maka dia akan nampil ini nih, interface dari si crossnya nih. Ketika ini sudah berjalan ya, ini kalian lihat ini sudah berjalan. Sebenarnya aku sudah beralih ke Crotonnya bro. Sebenarnya di sini aku udah beralih ke sininya, ke Croton. Nah, tetapi di sini untuk ini ada di sini tuh dia masih kayak gini, karena aku record screen-nya di Chrome OS gitu ya, teman-teman ya. Di sini yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya untuk install Ubuntu Software Center. Contohnya itu seperti ini ya, bro.
Ini adalah contoh. Jadi ini fungsinya dari Software Center itu seperti ini. Karena memang untuk Software Center sendiri, teman-teman ya, di sini tidak bisa langsung diinstal. Sehingga kita bisa menggunakan ini nama versinya untuk kita gunakan di sini nih. Ini sudah ya, sudo apt install expine key kayak gini ya, teman-teman, dan ini kita masukkan password. Setelah itu baru ini kalian lihat ini package-nya keluar nih. Tinggal kalian ya atau no. Kita bisa melihat banyak banget ini ya, teman-teman, kayak gini. Oke, jadi sebelumnya itu kita sudah rekam ya, teman-teman, sudah rekam di pakai Kazam gitu ya. Nah, gini cara instalasinya gampang ya, tinggal nggak usah pakai get kayak biasa aja ya, install terus software strip center. Oke. Nah, seperti ini. Dia butuh 312 bro penyimpanan. Jadi untuk install software center dia butuh penyimpanan segitu ya. Oke, lumayan banget ya. Oke, nice. Jadi di situ sebenarnya kita sudah nunggu aja. Ini pas ini itu koneksi internetku lancar ya, karena ini aku pas nggak di rumah, jadi di kantor gitu ya, teman-teman ya. Jadi internetnya lancar. Oke, nice seperti ini. Oke, kita tunggu aja sih sampai selesai. Jret, kita cepetin ya biar cepat. 7197 dan oke, setting up software center. Oke, ini berhenti. Nah, seperti ini 99 dan selesai. Nah, jadi seperti sebenarnya sama ya kayak yang kalian udah pernah ngaktifin Crostini itu. Jadi sebenarnya yang ada di sini itu sama, teman-teman ya. Kalau misalnya sudah selesai, maka dia akan langsung berubah kayak gini nih. Xenial nama versi dari Ubuntu yang kita install nih, teman-teman. Ini Ubuntu 16.04. Jadi nggak usah bingung ini Xenial itu apa. Itu Xenial itu namanya, nama versi. Tiap versi ya kayak Android zaman dulu ya, ada Jelly Bean, ada ice cream sandwich gitu kan. Ini Xenial itu dia ngambil nama-nama Yunani atau apa ya, Xenial ya, kurang tahu sih ya, seperti itulah. Jadi kayak gini ya, localhost ini sudah selesai bro. Jadi kita sudah berhasil untuk instalasi sudah selesai dan kita sudah bisa menjalankan software center. Nah, seperti ini. Jadi kita aksesnya di sini nih. Nah, itu ya teman-teman, jadi Ubuntu Software Center seperti itu. Oke, dan kalau kalian lihat di atas itu ada power management dan ini running low. Jadi ini untuk pemberitahuan ketika power kita udah mulai habis, yang ada di atas tadi. Oke, nah di sini kalian lihat sendiri, ini adalah software center dari Ubuntu. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install di sini ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu sudah berhasil kita, bro. Nah, sekarang di sini lanjut kita langsung ke instalasi OBS ya, teman-teman ya. Karena kemarin kita ini belum sempat tak masukin ya untuk videonya yang OBS. Jadi OBS itu kita hanya menunjukkan untuk Chromebook bisa untuk menjalankan OBS Studio untuk melakukan streaming ataupun recording langsung di Chromebook. Cuman ya itu tadi syaratnya, ada banyak ya syaratnya. Kalian harus berada di mode developer. Kalau untuk mode yang stabil biasa kalian memakai Crostini ya, memang bisa diinstal ya, entah itu menggunakan apt ataupun menggunakan Flatpak. Cuman keduanya itu cuman bisa diinstal aja tapi nggak bisa dijalankan sama sekali. Kenapa? Karena setiap kali dijalankan keluar muncul bahwa OBS itu dia tidak bisa berjalan di kontainernya milik Chrome OS ya, jadi nggak bisa berjalan di kontainer. Oke teman-teman ya, jadi dia harus mendapatkan akses layar atas saat gitu. Terus selanjutnya di sini kita lanjut, ini sudo apt repository ya. Ini kita pakai ini ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat untuk instruksinya di sini di obsproject.com wiki install instruction Linux. Nah, disinilah tempatnya, bro. Jadi kalian pilih aja yang Ubuntu ya, karena ini ada yang Flatpak. Oke, ada yang Flatpak, ada yang Ubuntu nih. Karena ini kita pakai Ubuntu, tepatnya Xenial ya. Ya, walaupun Xenial itu masih 16 ya. Ini kan 18.04, tapi ini bisa kita install kok. Saya sudah buktikan sendiri kan yang OBS Studio. Oke, jadi kita kan tambah untuk repositorinya dulu, bro. Kita nambah untuk repositori, terus selanjutnya baru kita melakukan instalasi. Oke, kita tambahkan dulu OBS Studio. Oke, OBS Studio. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita masukkan password kita. Oke, kalau udah
Kalau passwordnya pas bener, berarti langsung kita udah nambahin tuh, kita udah berhasil nambahin nih. Latest stable release OBS. Oke, enter. Oke. Nah, Nah, ini kalau kayak gini udah berhasil ya kita menambahkan, baru kita apt update dulu, bro. Kita update dulu. Sip. Setelah itu nantinya baru kita install. Tapi OBS itu nggak ada di software center ya, bro. OBS. Jadi di sini kita install kayak gini, baru Nah, oke, proses instalasi, bro. Nah, kalau tadi kan ketika kita belum menambahkan repositorinya, maka kita belum bisa ya. Nah, setelah kita mendapatkan itu, menambahkan repositorinya, baru kita bisa untuk melakukan instalasi OBS-nya di sini di Ubuntu. Oke. Nah, sudah selesai, bro. Sudah selesai. Kita sudah selesai untuk melakukan instalasi OBS. Ya, segampang itu sebenarnya, teman-teman ya. Nah, kita akan coba langsung ya, karena udah dikasih untuk panduannya. Ini OBS Studio dan seperti ini, bro. Ini ada tampilan OBS Studio pertama kali di sini. Ini biasanya konfigurasi ya. Ini kita bisa cancel atau kita bisa langsung optimalkan. Nah, seperti ini misalnya. Contoh ya. Jadi ini kita bisa ubah kayak gini. Nah, ini kita ubah jadi 30 saja ya, teman-teman, untuk FPS-nya, karena ini memang spesifikasi hardware-nya rendah ya. Itu kita cancel aja, bro. Kita bisa cancel juga. Oke, dan inilah untuk OBS-nya, bro. Dan kalau kalian lihat di situ untuk tambah plus source-nya juga sama ya, mirip plus plug pokoknya yang ada di Windows. Cuman ini mungkin beberapa ya, kayak video capture itu ada V4L2, ini beda-beda juga. Ada yang audio capture itu beda juga. Yang jelas kan intinya sama, video capture. Oke, ini adalah contoh untuk kamera ya, penggunaan kamera. Nah, kalian lihat di sini kita sudah berhasil ya, ini mengambil dari webcam langsung. Oke. Nah, seperti ini langsung. Itu menyesuaikan H720 HD kamera ya, sesuai dengan yang ada di Chromebook 4 Samsung punyaku yang buat untuk tes ini, untuk tes OBS Studio. Oke, habis itu oke. Nah, sudah selesai kayak gini. Nah, ini ya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini agak nge-lag ya, teman-teman ya. Ya wajar sih, ini malah di bawah standar ya, karena ini memang prosesornya cuman N2 4020 Celeron gitu ya, teman-teman ya. Dengan RAM juga terbatas, tentu ya serba minimalis gitu ya, teman-teman ya. Dan untuk yang lain-lainnya itu kalian bisa lihat untuk pembahasan tentang OBS lebih detail. Oke, seperti itu, bro. Ini videonya udah berakhir di sini ya. Nah, selanjutnya di sini, dan kita tadi sudah belajar juga bagaimana cara mendapatkan nama aplikasinya seperti apa yang bisa kita install melalui terminal. Oke, di sini kita akan mulai dari sini ya, teman-teman ya, dari run program. Jadi misalnya contohnya aja di sini, ini ada aplikasi Finder. Itu misalnya kita mau jalanin Inkscape. Nah, ini udah langsung ya, kita bisa enter, maka dia akan langsung ngebuka Inkscape, bro. Nah, jadi seperti ini, enak ya. Jadi dia langsung ngebuka Inkscape semacam ini. Selanjutnya di sini untuk terminal ini sama ya kegunaannya ya, seperti terminal Linux seperti umumnya gitu ya, teman-teman. Kalian bisa melakukan instalasi, kalian bisa ngelihat. Nah, misalnya di sini ya ls kayak gini. Nah, ya. Jadi untuk menampilkan list yang ada di direktori utama, di sini ada desktop, download musik. Selanjutnya di sini ada file manager nih. Nah, untuk file manager juga sudah ada nih, teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu untuk install file manager lain, misalnya file manager Nemo gitu ya, karena ini udah ada file manager sendiri dari si desktop environment-nya ini ya, XFCE-nya. Di sini dia pakainya Tuner seperti ini, dan ini untuk lisensinya free software. Oke, seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini ada file system. Nah, di sini nih, teman-teman ya. Ini ada beberapa perbedaan nih. Kalau biasanya ketika kita pakai Crostini itu kan kita pakainya di sini ya, di MNT. Ya, betul sekali, kalau misalnya ada flash disk atau ada SD card gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi enggak ya, kalau di sini kita pakainya ke media removable. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada SD card atau ada flash disk yang nyolok dia di sini di Chromebook, maka dia akan ke sini gitu. Jadi akan ke sini nih. Nah, untuk bagian home di sini kalian bisa langsung pergi ke Rahman Cyber di sini. Ini home-nya. Nah, di sini ada config, debug dan lain sebagainya. Jadi ada dokumen, download, music, dan live dan lain sebagainya. Jadi ini untuk desktopnya. Ini OBS sama NetSurf. Yap, ini dia OBS sama NetSurf. Oke.
Nah, itu untuk yang file manajernya. Terus selanjutnya di sini ada mail reader atau pembaca email ya, terus web browsernya, dan di bagian setting di sini kalian bisa lihat kita akan explore satu persatu ya. Di sini ada setting manager. Nah, di sini kayak control panel gitu ya kalau di Windows. Di sini kita bisa ngatur appearance. Nah, ini kita bisa ganti nih. Misalnya di sini kita pengen warna jadi ini kayak gini atau kayak gini gitu ya, teman-teman. Jadi ini stylenya gitu ya, teman-teman. Jadi ada banyak banget di sini yang bisa kalian pilih dan itu akan langsung mengubah. Oke, seperti itu. Tinggal kalian enak yang mana nih kira-kira. Wow. Nah, ini yang tadi ya. Enak yang mana nih? Untuk icon di sini kita juga bisa pilih-pilih ya untuk icon ya. Misalnya di sini kayak gini. Tuh kan. Jadi kayak customisasinya gitu ya, teman-teman ya. Enak yang mana nih? Ya di sini kita pakai Ubuntu ya. Ciri khasnya Ubuntu kayak gini atau gini. Terus untuk fontnya, misalnya di sini fontnya itu kan sans. Kita bisa ganti nih, misalnya ganti ke Roboto atau ke oh nggak ada ya. Atau ke Nimbus. Ini yang ada di sini yang udah terinstall di Chromebook gitu. Dan untuk setting toolbar stylenya, oke, kalau udah ya tinggal di all setting sudah. Setelah itu kita juga bisa ngatur di bagian desktop. Nah, kita bisa ganti nih misalnya di sini ya. Oh, kayak gini atau kayak gini nih. Enak mana nih? Nah, bagusan ini sih. Gitu. Terus di sini untuk menunya kita bisa atur juga di sini. Ada bagian ikon juga kita bisa ngatur. Nah, seperti itu, Bro. Oke, setting manager. Di sini ada file manager yang ini tadi ya, teman-teman ya. Kita bisa ngatur untuk preference-nya. Oke, seperti ini. Folder permission. When changing permission of folder, you can also apply change. Nah, di sini folder permissionnya kita bisa nih folder atau content. Nah, saya gini. Terus di sini ada notifikasi gitu ya, gitu untuk pengaturan notifikasi. Aduh, malah close lagi. Ada window manager. Terus ada preferred application. File manajernya kita juga bisa ganti. Kalau kita mau install demo, itu bisa aja, nanti kita bisa ganti untuk preferrednya, jadi yang utamanya gitu ya, kita bisa ganti. Terus di sini ada window manager, ada workspace 1 2 3 4. Terus di sini ada untuk hardware ya, ada display, kita bisa ngatur di sini. Bisa di sini kita mengatur ini kayak gini, atau di sini ada ini yang ini ya, karena di sini aku ngerekord capture gitu ya, teman-teman. Jadi keluar kayak gini integrated. Di sini kita bisa use this display primary atau mirror. Nah, ini untuk resolusinya ya, kita bisa atur sesuai dengan ini, karena ini cuman maksimal segini ya, segini gitu ya. Dan untuk reverse rate-nya kita juga bisa turunin atau naikin sudah di 60 Hz ya, seperti itu ya. Terus untuk power management nih penting juga ini, teman-teman. When power button is pressed, as do nothing. Dan di sini ada ketika on baterai, di sini akan langsung nge-lock screen. Dan di sini switch off. Terus ketika ini berarti lock screen, seperti ini bisa aja. Ini kita juga bisa ngatur power management lainnya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa ngatur nih bagian keyboard juga, teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini kursor text area, terus ininya juga kita bisa ngatur nih, aplikasi shortcutnya kita bisa tambahin ya. Kita bisa tambahin secara manual di sini. Asalkan ini yang belum diambil di sini ya, kita bisa manfaatkan itu. Misalnya kita ngambil CTRL-S. CTRL iki. CTRL search. Nah, ini ada kumpulan komennya yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita akan jalankan kalender. Oke. Nah, ini kita langsung masukkan ke key. Bisa CTRL-K. Nah, jadi CTRL-K itu kita akan buka kalender. Selanjutnya di sini kita bisa removable. Nah, ini kita bisa ngatur untuk bagian removable-nya.
Ini kita juga bisa burning juga CD, tapi ini kayaknya nggak mau ya teman-teman ya, nggak mau detect ya. Ada digital kamera, terus printer dan lain sebagainya. Terus di sini ada mouse dan touchpad, kita bisa ngatur juga untuk mouse-nya seperti itu. Kita bisa ngatur ini ya untuk kursor. Oke, accessibility, mime, terus ada session and startup, setting editor. Nah, seperti itu aja teman-teman yang ada di dalam situ ya. Nah, selanjutnya di sini ada archive manager nih. Terus di sini juga ada ini yang tadi ya sudah ya. Ini sebagian besar tadi udah ada di sini. Di setting manager ini yang utamanya ya. Ini yang ada di dalam tadi ya teman-teman ya. Ini ada software dan update nih. Kan ini untuk update-nya. Nah, ini untuk repositorinya nih. Oke. Nice. Oke, selanjutnya di sini untuk bagian ini games. Ini baru saja tak install ya, teman-teman ya. Di sini Penguin, Con, Field, Free Cell, Golf, Mastermind. Ya, carinya di mana nih? Nah, seperti ini. Di sini ke games. Ini dia, teman-teman, untuk card games Penguin Talk. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, ini dia, kita bisa langsung pakai ini AC of Penguin, samain persis kayak gini teman-teman. Lalu kita apt install kayak biasa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada game export juga, dan ini juga aku coba perlihatkan permainannya ketika stream. Terus ini untuk grafiknya kita coba install Inkscape di sini. Ternyata lancar banget di sini teman-teman ya, Inkscape. Terus ada Krita juga, cuman Krita kayak berat ya. Oke, seperti ini. Untuk Krita ini masih Krita 2.9.7. Jadi ini tuh kayak berat banget itu ya teman-teman ya. Dan di sini new, kita new. Oke, seperti ini aja. Ini lock panelnya kita coba hilangin. Kita coba panel preference-nya, kita ginikan aja. Nah, seperti ini biar nggak mengganggu ya. Kita close. Nah, ini kita bisa langsung create. Nah, gini aja wis, langsung create. Nah, di sini ya saya contohkan. Ini udah lemot ya. Nah, kalian lihat lemot. Seperti itu. Jadi untuk Krita kayak gitu. Untuk Inkscape yang berbasis vektor, oke. Ini pensil 2D, contoh aja di sini, oke ya. Sederhana tapi ini oke. Terus selanjutnya di sini ada internet yang kita install, dan ini, nah ini kalau kalian lihat, ini kalau dibandingkan dengan Chrome OS, yang ada di Chrome OS itu benar-benar beda. Misalnya di sini kita akan coba beralih CTRL, LT Shift, dan panah. Nah, seperti ini. Dan ada contohnya ya teman-teman ya. Ini kita berada di Chrome OS-nya. Dan ini adalah script. Nah, scriptnya yang jalan ini masih jalan terus nih teman-teman nih. Bisa dipantau dari sini di cross. Nah, jadi ini masih lebih cepat yang ada di sini nih. Nah, ini kalian lihat, ini ketika kita kayak gini nggak nge-lag ya. Dan kalian juga bisa lihat sendiri untuk video-video yang sebelumnya, ketika kita buka banyak sekali tab itu nggak nge-lag. Cuman setelah aja shift, oke, ketika kita beralih ke sini, ini tuh lemot ya teman-teman ya. Kita coba lihat OBS Studio saja ya. Dan di sini ini udah berubah, udah mulai ya. Oke. Nah, ini kalian lihat nih, buat scroll aja berat. Gitu. Itu kan berat kan teman-teman ya. Nah, itu untuk Chromium ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang apalagi untuk yang ini ya, untuk Firefox-nya dia benar-benar berat. Nih ada kayak ginian glitch, oke? Glitch. Dan ini untuk bawaan NetSurf. Dan ini yang cukup stabil. Kita harus ketikkan nama lengkap www.google.com. Oke, nice. Baru di sini kita. Nah, ini lumayan sih kalau untuk yang ini, cuman minimalis banget kayak ginian. Oke, selanjutnya di sini kita ke multimedia nih. Jadi aku kalau mau record screen,
Di sini aku pakainya Kazam nih, enak Kazam nih. Dia bisa screencast sama screenshot. Nah kayak gini ya. Dan untuk naruh filenya itu kita bisa ngatur di preference. Nah ini ada Kazamnya kayak gini, kayak preference, kayak screencast, dan di sini kita bisa pilih direktorinya. Mau kita save kemana nih? Kita bisa juga untuk save ke SD card ya bro. Nah ini dia, langsung ke deteksi ya bro, author. Terus kita bisa pilih ke bagian author location, lalu kita bisa pilih ke komputer, setelah itu ke media, removable, SD card. Nah seperti ini bro. Terus untuk screenshot juga sama. Ini juga kita bisa langsung ke sini ke desktop ya. Kalau untuk screenshotnya, installnya tinggal gampang, sama ya, sudo apt install Kazam. Nah kayak gini. Nah ini kalau udah keinstall ya teman-teman ya, kayak gitu Kazam. Terus selanjutnya di sini ada Kdenlive ya. Untuk Kdenlive sendiri dia, nah ini dia software editing video ya, jadi dia bisa langsung ngebuka ya, cepet banget. Nah ini, oke, kita coba untuk ini pakai ke sininya, ke download. Setelah kita masukkan ke sini, oke. Nah webm bisa ya teman-teman ya, webm. Dan di sini kalau kalian lihat di sini untuk performanya seperti ini. Untuk webm ya lumayan sih geser-gesernya. Ketika kita geser itu kayak macet. Oke, seperti ini, melompat-melompat. Ini untuk Kdenlive ya. No, kita no. Terus di sini ada music queue. Kalau misalnya kalian mau putar musik gitu ya, teman-teman, di sini. Untuk Office, di sini kalau misalnya kalian install LibreOffice atau lainnya, kalian bisa langsung masuk ke sini nih. Office nanti akan langsung ke organisir ke sini. Untuk sistemnya di sini, nah enaknya untuk ini Ubuntu yang ada di sini itu dia udah ada include task manager juga bro, jadi kita bisa pantau kesehatan CPU atau memori kita seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya di sini, oke, dan ini about XFCE. Oke, di versi 4.12 ini dia. Untuk kreditnya dia dibuat banyak banget timnya ya ternyata. Ini untuk copyrightnya. Nah jadi seperti itu bro. Oke, task manager dan sebagainya. Nah terus untuk yang paling penting juga selanjutnya adalah ini workspace, juga kita bisa ngatur-ngatur kok. Tenang saja, ini untuk tanggalannya ada di sini nih. Cocok buat kalian yang suka lupa tanggalan. Kita juga bisa langsung create folder di sini bro. Nah, seperti ini. Nah ini nanti dia akan masuknya ke folder utama. Oke, open folder misalnya di sini ya. Rahman Cyber, kalian lihat di sini. Di desktop ya teman-teman ya. New foldernya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ini tadi kita juga bisa mengatur ini untuk panel 1 dan panel 2, bro. Beberapa yang saya sampaikan di sini kira-kira ya mewakili ya semuanya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau melakukan instalasi ya sama kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau remove, gini misalnya ya, kita mau remove, tinggal sudo apt auto remove, misalnya di sini OBS Studio seperti ini, langsung kita masukkan ke password. Oke. Nah ini dia, langsung kita enter. Nah sudah selesai. Oke, sudah. Dan di sini kalau kalian lihat ini sudah kosongan. Nah kita launch, nah ini nggak ada ya, karena udah hilang nih. Dan kita bisa hapus ini, delete. Nah seperti ini, jadi sama ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk melakukan instalasi Flatpak ya teman-teman ya.
Jadi kalau Flatpak itu kan kita juga bisa install berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada di sana. Nah, langsung saja kita coba untuk buka instruksinya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke sini. Nah, di sini di bagian bawah ini dia biasanya ada untuk instalasinya. Nah, complete list coba kita lihat. Lalu kita akan coba klik yang Ubuntu. Nah, di sini ya, sudo apt install Flatpak. Nah, ini untuk Ubuntu yang terbaru ya, bisa langsung Flatpak. Tapi kalau yang older, nah ini kan Xenial ini kan dia older ya, kita harus tambahin dulu. Jadi kita harus tambahin dulu di sini. Seperti ini. Kita bisa langsung copy saja dari sini. Oke, jadi kita langsung bisa langsung di sini kita langsung pastekan aja kayak gini, sudo add lain sebagainya. Di sini table langsung kita enter, kita masukkan 1 2 passwordnya, enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah kayak gini dia sudah berhasil untuk ditambahkan ya teman-teman ya. Kita bisa enter untuk menambahkan. Oke, sudah. Nah, ini kita sudah berhasil untuk menambahkan ya. Selanjutnya kita langsung sudo apt update. Kita tunggu, ini baru update. Nah, kalau udah kayak gini tinggal sudo apt install Flatpak. Oke, nice. Tinggal kita aja di sini. Oke, jadi ini prosesnya proses tuntut dulu ya teman-teman ya. Oke, kita sudah berhasil untuk menambahkan ini teman-teman ya, Flatpak-nya. Jadi nanti di download, baru di setting up nih teman-teman ya, baru di update. Nah, setting dan kita sudah berhasil untuk menambahkan Flatpak nih. Oke, selanjutnya di sini kita bisa langsung, misalnya ya, di sini kita akan langsung install OBS Studio dari sini ya, dari Flatpak ya. Oh, yang kedua, kita install plugin-nya dulu bro. Nah, kita copy, sudah, kita paste saja di sini, kita paste. Oke, nggak mau, ternyata ini ada Ubuntu 20 ya. Kita tambahkan dulu ini untuk repositorinya dulu. Oke. Oh, bukan. Nah, ini paste. Oke. Oke. Flatpak system operation configure remote not allowed for user. Oke. Kita perlu sudo ya teman-teman ya. Sudo, baru kemudian kita langsung paste. Oke. Seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Jadi tadi belum kita kasih sudo. Langsung aja kita coba untuk browse. Nah, di sini ada ini nih. Nah, ini dia, coba kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Wow, ini ada ya. Do you want to install it? Warning. Nggak bisa ya teman-teman ya. Di sini ada file to get revoked. Jadi harus masuk ke sudo gitu ya teman-teman ya. Kita ulangi aja di sini. Oke, kita buka terminal baru saja. Kita copy. Jadi di sini harus kita tambahan sudo. Paste. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Dia langsung ya ketika kita pakai sudo. Nah, di sini kita bisa Nah, ini installing ya. Cuman ini lumayan juga, ini besar ya.
Ini baru proses pertama aja segini. Aduh, kita cancel aja bro, kita cancel, close aja. Kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi ya di sini bro. Dan kita sudah set up untuk ini. Dan ini kebetulan internet saya itu lemot di sini, jadi untuk install ini ya susah. Oke, kita akan langsung saja untuk close. Kalau untuk close dengan sempurna kita perlu shutdown. Oke, nah seperti ini. Lalu dia akan secara otomatis dia akan kembali ke Chrome. Oke, ya ke Chrome bro. Chrome. Jadi itu untuk pengenalan beberapa hal tentang Ubuntu. Oke, sekian bro untuk pembahasan kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.